Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan selalu luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya percaya setiap kita hadir di tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh beribadah di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan Kamu datang Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan. Kamu memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu. Kami memuji Tuhan, kami agungkan Engkau, yang kami lihat yang terbaik dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau menyembah-Mu. Kau mengagumkan, kami mau mensyukurkan Kau Tuhan lebih lagi. Inilah setiap hati kami, hati yang ini Tuhan, dengan hadirat pada Tuhan-Mu. Rapikan Bapa, sepenuh setiap kami dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Lebih lagi Kau sungguh menikmati kasih-Mu, lebih dalam lagi biar kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Biar kami rasakan Tuhan, dimulakan kami hanya pada-Mu Bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, sebab Engkau perlindungan Tuhan, tempat perlindungan dan gunung batuku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Sungguh indah Kau Tuhan,
hati kami Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Saya undang Bapak Ibu, silakan berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sorak-sorai Tuhan kita lebih lagi. Kita mau angkat setiap hati kita di hadapannya. Biar setiap kita boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Yang melawat setiap kita. Yang memperbarui setiap kita. Dialah tempat penghiburan. Dialah tempat perlindungan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Setiap kita pasti bersuka cita hari ini karena Tuhan begitu baik atas setiap kita. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya
hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Jemaat saja bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersama-sama, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur bagi Tuhan kita lebih lagi. Hatiku percaya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setia-Mu tak berhingga. Lebih lagi, bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau begitu baik, teramat sangat baik bagi setiap kami. Kau Allah yang layak Tuhan, menerima segala puji syukur kami Tuhan. Sebab apapun keadaan kami pada hari ini, itu semua oleh karena kebaikan-Mu. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
katakan dengan segenap hati kita. Aku ada saat ini. Renungkan setiap kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita setiap apapun yang terjadi itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Engkau sangat baik, teramat sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya ya Bapa. Kami begitu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan lebih lagi Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, itu semua juga oleh karena kemurahan-Mu Bapa, yang terus mau mengingatkan setiap kami Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kelihatannya maskernya rapat sekali ya, suaranya jadi kecil. Saya yakin prokesnya bagus banget di gereja ini. Nggak ada tepuk tangan nggak apa-apa nih. Ya, saya udah 2 tahun kira-kira nggak kesini. Saya lihat ada wajah-wajah lama dan juga wajah-wajah baru. Dan saya yakin kita semua masih saudara kan ya saudara ya. Ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Kris Sukatmono. Hari ini saya membawa istri saya yang bernama Filia, boleh bangkit berdiri. Karena begini ceritanya saudara, kenapa saya memperkenalkan istri saya. Waktu saya, jadi kalau di MDC Bandar Lampung itu kita ada 2 ibadah, di mana kalau di ibadah kedua itu ada sekolah minggunya. Jadi istri saya itu sering nggak ada di ruang ibadah, di ibadah yang kedua. Sehingga ada jemaat yang nanya sama saya, Bapak sudah menikah? Saking gak pernah munculnya, jadi hari ini saya bawa istri saya. Ya, saya mempunyai 3 anak saudara, dan saat ini saya dipercaya sebagai gembala di MDC Bandar Lampung dan juga saya sebagai pemimpin kesan. Hari ini saya juga ada membawa dua teman yang bernama Petrus dan Joe, bisa bangkit berdiri. Ya, mereka adalah personel dari tim, kita sebutnya SOJ, singkatan dari Spirit of Joy. Itu adalah sebuah komunitas pujian yang
komunitas pujian penyembahan yang kita bentuk itu dari kerinduan dari gereja kita untuk bisa sama-sama mengumpulkan rekan-rekan pemuji sama pemusik. Sehingga bisa berkarya bersama-sama di dunia musik digital. Sehingga kita bisa menghasilkan yang tadinya awalnya kita cover lagu, nyanyiin lagu orang. Sekarang kita pelan-pelan kita bikin lagu sendiri saudara. Dan kita rekaman sendiri. Saya undang untuk kedua teman untuk bisa maju ke depan. Tepuk tangannya gimana? Ya. Saya kasih waktu buat mereka semua. Satu. Shalom semua. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, saudara-saudara untuk kebalas sidang di sini sudah mengizinkan kami dari SOJ Worship ingin mengenalkan diri kami sebagai komunitas, ingin membawakan lagu-lagu rohani dan mengundang untuk pemuda-pemudi yang mempunyai kerinduan yang sama seperti kami bisa bergabung bersama kami. Untuk hari ini kami ingin membawakan satu buah pujian dan sebelum itu kami ingin mengajak di sini untuk kawan-kawan, bapak untuk support kami agar lebih semangat untuk dalam pelayanan, dalam membuat lagu dengan cara mengklik membuka halaman SOJ Worship di channel YouTube kami, klik subscribe dan berikan komentar-komentar yang sesuai dengan hati kita semua. Ya udah, untuk berikutnya kami ingin mempersembahkan lagu orisinil dari kami, judulnya Bapa yang Setia. Semoga berkenan dan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Bapa, ini hatiku. Ku mau datang di hadapan-Mu. Hidupku ku serahkan padamu. Rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku sembah Engkau, Yesus Tuhan. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Bapa, ini hatiku. Bapa, ini hatiku. Ku mau datang di hadapan-Mu. Hidupku ku serahkan padamu. Rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku sembah Engkau, Yesus Tuhan. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Ku sembah Engkau, Yesus Tuhan. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Ku tinggikan
Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan, ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Namamu berkuasa di hidupku, ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, yang tahu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih. Udah, terima kasih untuk semuanya. Semoga pujian yang kami bawakan bisa berkenan, menjadi berkat untuk kita semua. Sekali lagi, jika ingin mendengarkan pujian ini, bisa buka channel YouTube kami, SOJ Worship, ada judulnya Bapa yang Setia. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai khotbah saya yang pagi hari ini berjudul Tuan yang Kejam atau Hamba yang Baik. Di Yakobus pasal 1, ayat yang ke-9 dan yang ke-11 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saudara, di dalam hidup kita tidak terlepas yang namanya uang. Makanya banyak orang butuh uang. Dan banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan uang yang banyak. Orang yang masih sekolah mungkin bisa bilang, saya nggak pakai uang, orang tua saya yang cari uang. Saudara, kita didorong supaya sekolah kita pinter. Di ujungnya apa, saudara? Di ujungnya kita supaya dapat pekerjaan yang gajinya, harapannya besar. Ujungnya juga uang, saudara. Ini bicara tentang uang. Lalu kalau kita mau jadi pengusaha, yang kita pikirin kalau jadi pengusaha pastinya cuannya, untungnya, saudara. Lalu kita beli tanah yang lokasinya menurut kita strategis. Harapannya setelah beberapa tahun harganya naik dan itu bicara uang kita bertambah lebih banyak. Tuhan tidak membenci orang kaya, saudara. Namun juga tidak melarang orang jadi kaya punya banyak harta. Tapi di sini kita perlu belajar hari ini bagaimana uang atau kekayaan atau harta yang kita punya dalam hidup kita itu ternyata bisa menjadi tuan yang kejam atau hamba yang baik. Apa maksudnya di sini? Nanti saya jelaskan. Namun tentunya dari kata-kata tersebut yang kita harapkan tentunya uang adalah menjadi hamba yang baik. Karena kalau yang kejam-kejam tentunya kita pasti hindarin ya. Coba kalau saudara punya istri yang kejam, ada di rumah? Mau? Punya suami yang kejam mau? Kalau mau angkat tangan, saya doakan saudara. Pasti yang gak mau ya saudara ya. Hari ini saudara, kita akan belajar dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini dijuluki sebagai kitab Amsal Perjanjian Baru. Atau disebut sebagai kitab nasihat. Di mana isi kitab ini berisi banyak nasihat-nasihat. Kehidupan yang kita jalani ini bisa kita mengerti dan kita bisa jalankan. Pertanyaannya hari ini, bagaimana sih supaya kekayaan kita ini bisa menjadi hamba yang baik? Siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang pertama, sadar bahwa pengaruh kekayaan itu terbatas.
Di Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-10 sampai yang 11, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Latar belakang kondisi dari ayat ini saudara, adalah saat itu rumput bisa tumbuh dengan cepat dan bahkan bisa mengeluarkan bunga rumput. Tetapi ini tidak terjadi dengan bertahan lama saudara. Karena kalau siang matahari begitu terik dan angin tenggara dari padang pasir begitu panas. Sehingga membunuh semua rumput dalam satu hari. Ayat ini mengajarkan apa saudara? Bahwa kita semua pagi hari ini kesemarakan, keseruan, kebahagiaan yang dihasilkan oleh uang atau harta kita atau kekayaan kita. Itu ada batasnya. Amin. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Semisalnya ada sebuah perahu yang sedang berlayar. Di mana perahu itu bisa berlayar kemanapun. Pasti butuh yang namanya, saudara bisa melihat, pasti butuh yang namanya air. Setuju? Kita nggak akan bisa mendayung kalau tidak ada air. Bahkan walaupun perahu itu pakai mesin, coba aja saudara, perahu bermesin, itu saudara taruh di darat. Apakah perahu itu bisa berjalan? Tidak bisa. Walaupun perahu kita itu membutuhkan air untuk bergerak, mari kita pikirkan sama-sama, apa jadinya kalau kita akhirnya, karena kita butuh air dalam perahu itu, akhirnya kita lubangi dinding perahu tersebut. Daripada perahu kita supaya air otomatis masuk ke dalam perahu kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air akan masuk, menguasai perahu kita. Pelan-pelan air akan berada di atas kepala kita. Karena kita tenggelam dan akhirnya kita mati. Dalam kehidupannya kita ini saudara, air itu ibarat uang. Saat saudara menjalankan perahu kehidupan, saudara pasti butuh uang. Zaman sekarang mau ngapa-ngapain juga butuh uang. Dan Tuhan tahu kita butuh uang. Tuhan tahu banget. Tapi apa jadinya kalau uang itu adalah segala-galanya? Sampai saudara tergila-gila sama uang. Sampai kekayaan itu menguasai pikiran dan hati saudara. Apakah saudara tambah bahagia? Iya. Mungkin iya sesaat. Karena saudara tidak tahu ada bahaya yang mengancam. Di mana harta memenuhi dan berada di atas saudara. Otomatis harta tersebut menjadi tuan dalam hidup saudara. Akhirnya membuat saudara tenggelam dalam dosa. Itulah mengapa kita jadi yang mengalami rasa benci, iri hati, stres, depresi, kepelitan, amarah. Kondisi inilah yang dinamakan uang sebagai tuan yang kejam. Contoh saudara, kita nih ya, saya bicara bapak-bapak nih saudara. Bapak-bapak kadang-kadang mikirnya itu yang penting di dunia ini ada 3 saudara. Yang pertama, duit. Yang kedua, duit. Yang ketiga, duit.
kadang sebagai bapak-bapak itu, urusan rohani itu gak gitu penting. Mami, pokoknya lu diem di rumah. Urusan duit gua, lu gak usah ngatur-ngatur. Lu mau beli apa, lu beli. Masalah harga gua gak ada masalah. Nanti masalah liburan, musim dingin, musim panas, lu atur. Mau pergi kemana? Gua bayar. Duit gak masalah. Mau pergi kemana? Eropa, ke bulan. Asal jangan ke matahari, saudara. Terserah. Orang kaya kan? Orang sukses ceritanya. Tapi Pak, gini loh Pak, anak kita ini belum ke gereja ini. Belum mau ke gereja, kalau papi gak pernah ke gereja. Oh, gua ngerti maksud lo. Tenang. Bisa gua atur. Nanti gua telepon Pak Wandi. Putus full time datang ke rumah. Gua bayar full time-nya. Guru les kali saudara, full time itu. Datang ke rumah, gue bayar. Mungkin bapaknya ngerasa oke saudara dengan cara begitu. Tapi saya mau kasih tahu, anak sama istri belum tentu oke. Di dunia ini bapak itu kerjanya gak cuma cari duit, gak cuma cari fulus, gak cuma cari cen. Ada hal-hal yang suami harus lakukan. Dia gak ngerti kalau suami itu harus jadi imam. Membawa istri dan anak kenal Tuhan. Dia belum ngerti saudara. Suami itu harus jadi apa? Nabi. Membawa pesan Tuhan. Dikenalkan kepada istri dan anak-anaknya. Dia juga belum ngerti saudara. Kalau suami itu juga menjadi raja. Melayani istri dan anak-anaknya. Sampai suatu ketika saudara. Bapak itu ketemu masalah. Suatu saat bapaknya udah tua. Anaknya gantian ngomong sama dia. Aduh sorry Babe maksudnya saudara. Soalnya dia gak pernah sekolah minggu. Jadi gak diajarin bahasa yang sopan seperti apa. Anaknya ngomong sama babenya, udah sibuk banget sekarang. Ngurusin usaha babe. Kalau pikir-pikir, babe ini cocoknya di usia tua ini mendingan di panti jompo aja. Nanti biaya berapa, bayar. Posisi sama satu-satu. Tragis. Baru dia, bapak itu setelah itu gelagapan. Nyari gembala saudara. Aduh gimana nih Pak? Semua udah saya cukupi Pak padahal Pak. Mohon maaf. Yang saudara lakukan baru sebagian kecil peran saudara sebagai suami. Segala-galanya dalam hidup ini memang butuh uang. Tapi ternyata uang itu saudara bukan segala-galanya. Karena pengaruh uang itu terbatas. Pengaruh sebuah kekayaan itu terbatas. Tidak kekal. Tapi di ayat pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11a dikatakan. Ia itu Tuhan. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan, katakan kekekalan dalam hati mereka. Ayat ini mengatakan saudara, jika hidup ini kita taruh dalam tangan Tuhan, katakan tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang dunia gak bisa berikan. Dan umurnya itu panjang saudara. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah, amin, amin. Telah kau siapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Dari semula, amin. Hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada rencana indah yang Tuhan siapkan. Amin, amin, amin. Bagi kami, saudara. Ya benar. Mari kita katakan sama-sama, semua baik, semua baik, semua baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saya lanjutkan khotbah saya. Kalau saudara hari ini, saudara tahu di dalam Yesus itu ada sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Dan manfaatnya itu adalah bersifat jangka panjang. Artinya ini yang wajib dikejar. Setuju gak? Ini yang wajib dikejar saudara. Ayo buka hati dan pikiran saudara. Supaya saudara bisa mengalami Tuhan. Bisa mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saya pernah ngobrol sama pebisnis saudara. Dia bilang, aduh bro sorry bro. Gak bisa ikut kesan. Soalnya kerjaan kantor belum bisa ditinggal. Saya udah bilang balik sama dia. Tentunya dengan kata-kata yang penuh candaan saudara. Koko, seharusnya kalau Koko udah jadi pebisnis, malahan paling mudah ikut kesan. Karena kan waktu Koko yang atur. Tapi bro, gue ada janjian sama orang bank. Tinggal digeser kan saudara. Kesan kan jadwalnya gak berubah-ubah harinya. Tinggal digeser waktunya untuk ketemu orang bank itu. Kata-kata gak punya waktu itu. Dengan kata lain, dia mau bilang bahwa cari Tuhan itu belum penting buat saya. Contoh lain, penawaran untuk dibaptis. Kamu mau nunggu apa lagi? Yuk, baptis ya. Aduh Pak, belum siap. Masa ada ketemu orang model gitu? Saya ketemu saudara.
Udah 5 tahun coba ikut Tuhan. Ditanya, baptis ya? Belum siap. Saya bingung apa yang mau disiapin saudara. Nah Pak, Bapak kan udah bertumbuh nih di Kesan. Gimana kalau Bapak coba jadi pemimpin Kesan? Aduh Pak. Belum siap Pak, belum siap. Saudara, mimpin Kesan aja belum siap. Kira-kira kalau saudara dipanggil Tuhan siap gak ya? Misalnya saudara belum siap. Kira-kira kapan siapnya? Kapan siapnya? Terus Tuhan bilang begini saudara. Tahu gak sih? Aku ini sebenarnya mau kasih kamu berkat. Wah. 2 triliun rupiah. Wah. Kira-kira apa respon saudara? Belum siap Tuhan. Apa mungkin? Saya kedengaran nih, kali ini jawaban dari hati saudara juga, terima kasih Tuhan. Kedengaran, hati saudara kedengaran benar dari kuping saya ini. Pasti kita akan ngomong terima kasih Tuhan. Tapi permasalahannya saudara, kenapa kalau urusan uang siap gerak, tapi kalau untuk Tuhan banyak pertimbangan? Kenapa? Ada yang ngeluh lagi nih saudara. Ini saya mah cerita di gereja saya aja saudara. Kalau di sini mah nggak mungkin, kayaknya bagus semua di sini saudara. Ini keluhan ini di gereja kami ada banyak. Kok aku ini udah ikutin DK 10 pelajaran. Tapi apa hasilnya? Wah. Kerjaan aku masih gini-gini aja kok. Aku bilang saudara, bro, ikut DK juga baru 2,5 bulan. Artinya bro ikut Tuhan juga baru 2,5 bulan. Itu juga hadirnya gak on time. Ibadah 1 jam. Hadirnya 30 menit. Karena telat saudara. Tapi saudara, kalau mancing disuruh titik kumpulnya jam 3 pagi, on time saudara. Kalau di sini gak ada. Kali ini kesaksian dari MDC Kutub Utara sana saudara. Poin yang pertama saya mau kasih tahu kepada saudara semua, ingat pengaruh kekayaan itu terbatas. Sekali kita taruh hidup kita pada kekayaan, pada uang saudara, dia yang akan menjadi tuan yang kejam dalam hidup saudara. Tapi sekali saudara taruh hidup saudara di tangan Tuhan, dia akan memberikan apa yang dunia tidak berikan. Dan sifatnya jangka panjang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, bagaimana supaya kekayaan itu menjadi hamba yang baik. Kekayaan yang kita miliki itu bukan penentu hak kita dalam bersikap. Di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-10 saya ulangi, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Di sini dikatakan ternyata orang kaya yang mungkin menurut dunia mempunyai kedudukan tinggi. Ternyata dinyatakan kedudukannya, mohon maaf saudara, rendah. Namun bisa juga orang yang keadaannya rendah, ternyata disebut kedudukannya tinggi. Artinya kekayaan yang kita miliki bukanlah penentu kita dalam bersikap. Jangan menjadikan kekayaan itu sebagai ukuran kedewasaan rohani dan tidak menempatkan kemiskinan sebagai cara untuk kematangan rohani. Jadi menyiksa diri saudara untuk supaya nggak punya uang pun itu juga tidak menunjukkan saudara matang rohani saudara. Segala hal dalam kita bersikap, patokan dasarnya adalah apa? Firman Tuhan. Contoh saudara, cewek-cewek dalam gereja ini yang lagi pacaran. Kadang-kadang kita suka ngerasa bersalah. Kalau pacar kita suka ngajak pacar nakal. Pacaran gaya nakal gitu maksudnya saudara. Lalu kita gak mau. Kita dibilang apa?
jual mahal lu. Kita serba salah saudara, apalagi pacar kita orang kaya. Padahal bapaknya yang kaya saudara. Aduh, kalau aku tolak dia, nanti aku kehilangan rezeki. Belum ada lagi nih orang kaya yang begini nih di dunia ini nih, terutama di metro ini nih. Ingat saudara, hari ini ya yang lagi pacaran, saya nggak tahu saudara yang lagi pacaran, jaga kekudusan sampai pernikahan. Yang pacaran berat ngomongnya, yang udah nikah amin. Saya harapnya amin tuh yang lagi pacaran saudara padahal. Wih lama amat Pak jaga kekudusan sampai pernikahan. Iya, nah maka itu kalau udah tahu jaga kekudusan sampai pernikahan, jangan pacaran dulu kalau belum niat mau menikah. Karena pacaran tuh isinya apa? Karena isinya itu pacaran cobaan-cobaan untuk supaya kita tidak berbuat dosa. Dan kalau saudara jaga kekudusan, janji Tuhan katakan di pernikahan nanti saudara akan melihat surga dalam pernikahan. Apa kalau jual mahal sama pacar nanti saya nggak laku? Saya mau kasih tahu hari ini, dengar baik-baik. Hotel $3.000 di dunia ini semalam, artinya 45 juta rupiah semalam. Ada yang nginep nggak? Ada. Kalau saudara cek di Dubai, hotelnya mahal-mahal. Mobil seharga 5 miliar, ada yang beli nggak? Ada. Tas seharga rumah, ada yang beli nggak? Ada yang pakai nggak? Orang-orang yang pakai barang seperti itu adalah orang-orang yang berkelas. Orang-orang yang suka dengan barang yang limited edition. Dan saya pengen cewek-cewek di gereja ini adalah orang-orang yang limited edition. Kalau pacar saudara mengajak pacarnya nggak benar, mungkin dia orang kaya. Mohon maaf, tapi dia bukan orang yang berkelas. Amin. Saya rindu saudara. Orang tua yang lagi mau cari mantu, nggak nyari di gereja lain di metro ini. Nyari di MDC Metro. Pilih acak, bagus semua. Nah nggak ada tepuk tangan. Ini dikasih pujian, nggak ada tepuk tangan. Apa mungkin masih belum nyangka gitu ya. Mungkin saudara berpikir, orang yang sulit dinasehati, ya, atau dibimbing adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling sulit dinasihati atau dibimbing itu orang yang paling kaya, sulit banget. Oh siapa bilang saudara? Atau orang yang paling berkuasa? Enggak juga. Orang yang ekonominya sulit, itu pun juga bisa sulit dinasihati. Beneran? Juga sulit dibimbing. Juga orang yang lagi sakit pun juga bisa lagi sulit untuk dinasihati. Jangan makan minyak-minyak Pak. Mulut-mulut gua, perut-perut gue, hidup-hidup gue. Kaget kan saudara? Saya juga kaget saudara. Orang yang diomong itu jadi lebih galak dari kita saudara. Pertanyaannya pagi hari ini saudara, jemaat di MDC Metro ini mudah gak ya ditegur? Mudah gak dinasehatin? Mudah gak dibimbing? Lalu istri kalau diomongin suami, apa responnya? Gak usah bawel lu, apalagi kalau istrinya lebih pintar cari duit daripada suaminya. Kayak lu lebih pintar dari gua aja cari uang. Nah ya, kalau yang lagi ditegur harus ingat, orang yang negur itu sebenarnya sayang sama kita. Ya, jadi hari ini jangan ngomong begini saudara. Oh puji Tuhan Pak, ternyata setelah Bapak khotbah ini ternyata saya ini termasuk orang yang sempurna Pak. Kenapa? Karena soalnya selama ini gak ada yang negur saya. Saya mau kasih tahu, soalnya ibu-ibu nyeremin mukanya. Sebelum ditegur udah nyeremin. Nakutin saudara. Jadi mendingan kita didamprat
mendingan kita nggak ngomong. Jadi hari ini saya mau ajarin saudara, jemaat-jemaat di sini, kalau saudara mau upgrade, ayo. Kalau saudara dikasih masukan, dikasih nasihat, pertama, kasih muka senyum. Setuju nggak? Lalu saudara bilang, thank you. Kita praktek ya. Senyum dulu dong. Kalau tanda senyum itu matanya sipit, saudara. Ya. Saya hitung sampai 3, habis itu bilang thank you. Oke? 1, senyum dulu dong. Ya, oke. 1, 2, 3. Thank you. Nah gitu kalau terima nasihat. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Poin yang kedua, kekayaan yang kita miliki itu bukan penentu kita dalam bersikap. Mau orang kaya yang ngomongin kita, mau orang yang gak kaya ngomongin kita, mau orang muda dan gak kaya ngomongin kita. Kalau itu sesuai firman, responnya siap Pak, siap Pak. Karena apa? Karena artinya saudara sedang terhindar dari jebakan persepsi uang adalah Tuhan yang kejam. Poin yang ketiga, bagaimana kita menggunakan kekayaan. Di Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-11. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Ayat ini tertulis di tengah-tengah. Artinya sewaktu-waktu kekayaan itu bisa lenyap. Bisa. Antara kekayaannya lenyap duluan karena prediksinya meleset. Atau kita yang sebagai manusia lenyap duluan. Minggu ini saya menghadiri kedukaan sepupu dari ipar saya. Meninggal di usia 50 tahun. Usia 50 tahun bukan usia yang tergolong tua. Dan itu bisa terjadi. Kalau uang bagi saudara adalah hamba yang baik. Hari ini saya mau katakan, selama saudara pegang kekayaan dan selama saudara masih hidup, seharusnya saudara menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Seharusnya. Bukan sekedar untuk hal-hal yang bersifat sementara. Seperti rumput yang bertumbuh dengan cepat dan berbunga dengan semarak. Tetapi juga segera layu oleh teriknya matahari. Ada seorang pemimpin kesan curhat kepada saya. Ada anggota kesan dia yang susah sekali untuk gantian menyediakan makanan di kesan. Tapi kalau saya yakin di Metro enggak ada begini. Saya cuma curhat aja di sini sama saudara. Padahal jelas-jelas ekonominya itu enggak susah saudara. Mobil ada. Sekolah anak di tempat yang bagus. Kalau liburan agak panjang dikit, pergi keluar Lampung. Jelas menunjukkan bahwa ekonomi itu enggak susah. Tapi saudara, kalau dia hadir di kesan, ini pemimpin kesannya curhat sama saya. Cuma datang dan tinggal makan doang. Malah kalau kadang aku tuh pulang kesan minta bungkus saudara. Masukin tas. Di sini nggak ada. Di gereja lain banyak. Tapi di satu sisi ada pemimpin kesan lain yang cerita. Ia merasa diberkati punya anggota kesan yang jelas-jelas dia tahu sebenarnya ekonomi itu kurang mampu saudara. Tapi apa orang yang itu yang lakukan? Dia selalu ringan tangan. Mau berbagi di dalam kesan itu. Walaupun mungkin yang dia bawa itu barang yang sederhana. Pisang goreng. Tapi ada aja yang dibawa sama dia. Kenapa sih kondisi ini bisa terjadi? Karena orang itu yang tadi bungkus masuk ini nah ya, ngerti kan si itu kan? Nah, dia itu belum mengerti untuk menggunakan kekayaannya untuk hal yang bersifat kekal. Ingat baik saudara hari ini, poin terakhir saya. Kekayaan saudara
Itu dinilai bukan berdasarkan dari seberapa banyak yang saudara bisa tunjukkan kepada banyak orang. Bukan. Kekayaan saudara itu dinilai seberapa banyak manfaat yang saudara bisa berikan kepada orang sekitar. Saya rindu orang-orang di luar sana bisa diberkati karena kehadiran saudara. Karena kehadiran saudara. Bukan karena ekonomi saudara mampu. Tapi karena saudara tahu uang itu saudara pakai sebagai hamba yang baik. Memberkati banyak orang. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdoa saudara, kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai membagikan firman yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Kami sadar bahwa hanya di dalam Tuhan tersedia kebahagiaan yang kekal. Hidup yang penuh makna dan tidak sia-sia. Hanya di luar Engkau ya Tuhan, apapun yang kami miliki itu hampa dan bersifat sementara. Tapi di dalam Engkau kami tahu hari ini kami bisa melihat masa depan yang indah seperti yang Tuhan siapkan. Bapa dalam surga, tolong kami hari ini untuk kami bisa mampu mengelola keuangan dengan baik. Mengelola kepercayaan yang Engkau berikan. Kami bisa bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian Engkau terus menambah-nambahkan kepercayaan Engkau kepada kami. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat yang dalam pergumulan, baik ekonomi, persoalan keluarga, keuangan, dan saat ini juga jemaat yang sedang mengalami sakit. Hamba-Mu bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pertolongan-Mu tetap sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Engkau selalu bersedia memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah tempat di mana kami menaruh pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pak Kris dan tim yang sudah melayani setiap kami seluruh Jemaat MDC Metro mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Laporan keuangan, persembahan, selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Gerakan G500 untuk membantu biaya sekolah, Bapak Ibu dapat memasukkannya di kotak G500. Ayo ikuti HB dan DK setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Doa bersama setiap hari Jumat jam 6 sore di MDC Metro. Ibadah onsite pagi dan sore. Akan ada seminar doa pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2022 di MDC Metro, yaitu Selasa 7 Mei 2022 dimulai pukul 6 sore sampai dengan selesai. Jadi Bapak Ibu boleh dapat mengikutinya. Baik, demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Sebentar kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Sampai akhir ku menutup mata.
PPA-nya bukan tanggal 7 Mei tapi tanggal 17 Mei jam 6 sore di tempat ini. Dan terima kasih juga buat Pak Kris dan Ibu dan tim yang sudah melayani. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh tertanam dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan bila firman-Mu itu boleh bertumbuh, mengubah hidup kami, bila kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Kris Tuhan, yang sudah memberi berkat buat setiap kami Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, bila Tuhan semakin hari Tuhan, semakin Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, buat persembahan-persembahan yang telah diberikan, kami berdoa, berkati Tuhan, biarlah Tuhan gereja boleh mengolah dengan baik dan benar, biarlah bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah memberkati sepanjang minggu-minggu yang lalu Tuhan. Kami juga berdoa dan percaya Tuhan Engkau juga akan memberkati kami Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami terus mengalami Engkau Tuhan. Kami terus bertumbuh dan kami boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan waktu kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang baik Tuhan. Perkara-perkara yang benar Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah apa yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, itu semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati.